api. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita lihat bahwa Allah adalah api. Dalam Perjanjian Lama, Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Dan di dalam Perjanjian Baru, dalam Ibrani 12 ayat 29, dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memberitahukan kita bahwa Allah adalah api. Allah Perjanjian Lama, api. Allah Perjanjian Baru adalah api. Apalagi Yesus, waktu dia datang, dia berkata dalam Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk apa? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi Yesus mau supaya api datang ke bumi. Kita lihat hadirat Allah adalah seperti api yang menyala. Di dalam Perjanjian Lama, Yehezkiel, dia dapat visi dari Allah. Dikatakan dalam Yehezkiel 1 ayat 1, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. I saw visions of God. Dan dalam ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpul awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam, di tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Jadi api masuk keluar, api yang menyala-nyala dan berkilat-kilat. Itulah Tuhan kita, api yang berkilat-kilat. Kita lihat juga ada banyak gambar tentang keberadaan dan sikap Allah, sifat Allah. Dia punya mulut seperti api. Dalam Yesaya 30 ayat 27, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Matanya juga dilihat sebagai nyala api. Dalam Wahyu 1 ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah dan matanya bagaikan nyala api. Dalam Wahyu 10 ayat 6, kakinya seperti tiang api. Dikatakan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Apa makna api? Api terdiri dari 3 bahan. Harus ada oksigen atau udara, harus ada panasnya, dan harus ada bahan bakar. Allah kita dialah api, dia adalah oksigen, dia adalah panasnya, dialah bahan bakarnya. Allah itu merupakan api yang menghanguskan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Yang tidak sama dengan dirinya dihanguskan. Jadi ke depan, marilah kita merenungkan bagaimana Allah menyatakan dirinya dan bagaimana dia bekerja di dalam kita sebagai api. Allah. Ini sesi kedua, yaitu api wahyu. Allah menyatakan dirinya kepada hambanya. Kami sudah lihat bagaimana Yehezkiel melihat Allah sebagai api. Yohanes melihat matanya yang menyala seperti api dan kakinya seperti api. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah juga menyatakan dirinya sebagai api waktu dia datang dan memberi wahyu kepada hambanya. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Dalam Kejadian 15, Abraham mempersembahkan suatu korban. Dia ambil seekor lembu, seekor kambing, seekor domba, dan burung-burung
Dan kecuali untuk burung itu, semuanya dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Dan pada malam itu, Tuhan sendiri datang. Dia datang sebagai perapian yang berasap berserta sulu yang berapi. Dan lewat di antara potongan-potongan daging itu. Itulah Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai api untuk menjadi atau untuk meneguhkan suatu perjanjian yang kekal dengan Abraham. Dia kelihatan sebagai api. Kita juga lihat Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam api, ya, di dalam belukar yang menyala-nyala. Dalam Keluaran 3 ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Api yang tidak hanguskan semak duri itu. Itulah Allah, kuasa api Allah. Kepada Israel, mereka juga melihat Allah sebagai api. Ada tiang api yang memimpin mereka dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kepada Israel juga, Allah muncul sebagai suatu api di atas gunung Sinai waktu Tuhan memberi Tauratnya. Tuhan turun ke atas gunung Sinai sebagai api dan asapnya membubung seperti asap dari dapur. Daud juga dia mengalami api Allah, tapi bukan api yang kelihatan, tapi sebagai api inspirasi dalam hatinya. Karena dia berkata dalam Mazmur 39 dan ayat 3, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Dan di dalam perjanjian baru, kita lihat Yohanes Pembaptis, dia datang, dia berkata tentang Yesus dalam Lukas 3 ayat 16, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan pada hari Pentakosta, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itulah api Roh Kudus yang turun atas mereka. Hadirat Tuhan, wahyu yang datang dari Tuhan karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Dia mau memanggil kita, menerangi dan memimpin kita. Dia mau membakar hati kita dan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Biarlah wahyu Allah itu nyata kepada kita, membakar hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Amin. Api Allah. Ini sesi yang ketiga. Api firman Allah. Allah berfirman dengan api. Dia bicara di dalam api. Seperti di Gunung Sinai dalam Ulangan 4 ayat 12. Dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Tapi bangsa Israel mereka sangat takut. Dalam Ulangan 5 ayat 25, mereka berkata, tapi sekarang mengapa kami harus mati sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Tapi Musa, dia berkata bahwa dia melihat Allah
muka dengan muka, dan dia naik di atas gunung ketemu dengan Tuhan. Kalau di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Allah, firman Allah adalah api. Mazmur 18 ayat 13 dan 14, karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Mazmur 29 ayat 7 berkata, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Kita juga lihat bahwa nabi-nabi bicara dengan kuasa firman yang seperti api. Untuk kepada Yeremia, dalam Yeremia 23 ayat 29, Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam Yeremia 5 ayat 14, Tuhan berkata lagi kepada Yeremia, sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu. Yeremia sudah menyampaikan firman Allah, tapi dia dapat banyak serangan, dan karena itu dia coba bertahan dan tidak ucapkan firman-Nya. Tapi dalam Yeremia 20 ayat 9, dia berkata, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang bernyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Firman-Nya adalah api dalam hatinya dan harus keluar. Dalam perjanjian baru kita lihat murid-murid Yesus, khususnya 2 orang yang jalan ke Emmaus. Mereka ketemu dengan Yesus dalam jalan, mereka tidak tahu dia Yesus. Dan dalam Lukas 24 ayat 32 dikatakan, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada kuasa dahsyat dalam firman Tuhan. Kuasa seperti api yang berkobar-kobar. Dan ada dampaknya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita, dalam kehidupan kita. Suatu kuasa yang menyala dan membakar dan menyucikan dan menerangi kita. Firman-Nya harus menjelma dalam kita, supaya mengubahkan kita dan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tanpa firman kita tidak bisa diubahkan. Tidak bisa menjadi api seperti Allah. Tidak cukup kenal Allah dan firman-Nya dari jauh seperti bangsa Israel. Kita harus mendekati Tuhan untuk menerima wahyu dan firman daripadanya sendiri. Apakah kita akan sungguh menerima api firman Tuhan dalam hidup kita? Api Allah. Ini sesi 4. Dan kami sudah lihat Allah adalah seperti api. Dia menyatakan diri dalam api. Dan firman-Nya adalah api. Hari ini kita akan lihat tempat api, yaitu di mana Allah tinggal. Dan kita akan lihat di mana Tuhan tinggal, Dia mencurahkan api atas tempat itu. Tempat pertama yang dibangun oleh manusia untuk Tuhan adalah tabernakel Musa. Dalam Bilangan 9 ayat 15 dan 16 dikatakan tentang tabernakel itu, bahwa pada waktu malam sampai pagi ada awan di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Selalu ada api di tabernakel Musa. Satu tempat lain yang dibangun adalah Bait Allah. Dibangun oleh Salomo di Bukit Moria. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 1.
waktu gedung itu ditabiskan oleh Salomo, dikatakan api turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Di antara tabernakel Musa dan bait Allah Salomo, ada satu tempat lagi yang dipakai sebagai tempat kediaman Allah. Itulah tabernakel Daud, kemah Daud yang dibangun di atas Bukit Sion. Dan itu sangat menarik bahwa dalam Yesaya 31 ayat 9 dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Yesaya juga bernubuat dalam Yesaya 4 ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpul awan pada waktu siang dan segumpul asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Di Sion ada api Allah. Ada satu nubuatan lagi dalam Yesaya 33 ayat 14 tentang Sion. Dikatakan orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi? Siapa tinggal di api yang kekal? Jawabannya ayat berikut, ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, dan lain-lain. Dalam lain kata, orang benar akan tinggal dalam api yang kekal. Banyak orang pikir api kekal ada di neraka, tapi dari ayat ini kita lihat bahwa orang benar akan tinggal selama-lamanya dalam api Allah. Satu tempat tinggal lagi adalah tempat tinggal Allah lagi adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan Yesus Kristus yang menjadi baitnya. Dan kita tahu pada hari Pentakosta apa terjadi. Api Allah turun dan ada di atas kepala semua orang. Ini juga terjadi sepanjang sejarah. Satu contoh di Indonesia, ya, ingat di Soe, di Timur, tahun 1965, api muncul di atas gedung gereja Soe, dan ada kira-kira 1,000 orang yang melihat api itu, dan mereka lari karena mereka pikir gereja kebakaran. Tapi itu adalah api Roh Kudus. Dan terakhir, takhta Allah. Dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan ada api yang berkobar-kobar dan sungai api yang mengalir dari takhta Allah itu. Orang benar akan tinggal dalam api Allah selama-lamanya. Api Allah, sesi 5, adalah api korban. Kita sudah melihat bahwa Allah adalah api. Allah menyatakan diri dalam api. Firman-Nya adalah api. Tempat tinggalnya adalah api. Bagaimana kita dapat menghampiri api itu? Ada lebih dari 500 ayat di dalam Alkitab tentang api. Dan banyak bicara tentang api berhubungan dengan korban. Dengan korban kita menghampiri Allah. Dalam Mazmur 52. Mazmur 50 ayat 2. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Dan ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat.
Ayat 4, ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Dan ayat 5, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan korban sembelihan. Tuhan akan datang untuk menghimpunkan mereka yang mengikut perjanjian dengan Allah oleh korban. Hidup bersatu dengan Tuhan, dengan api. Kita lihat Abraham harus membawa api di tangannya waktu dia mengorbankan Ishak. Kita lihat di Paskah, domba Paskah harus dibakar dengan api. Ada 5 korban dalam Imamat Lewi, 1-10 bicara banyak tentang api yang harus ada di atas korban. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban dosa, korban penebus salah. Dalam Imamat Lewi 6 ayat 13 dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Korban-korban pada pentabisan bait Allah, Salomo dia mempersembahkan korban dan api Allah turun seperti kami lihat kemarin. Elia mempersembahkan korban dan api Allah turun atas itu. Yesus mengajar kami dalam Markus 9 ayat 49 dan dia bertanya, karena setiap orang akan digarami dengan api. Apakah kita adalah korban? Dapatkah kita bertahan dalam api? Paulus memberi nasihat dalam Roma 12 ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah saya rela menjadi korban yang hidup? Dan apakah saya rela meluaskan Allah, menghanguskan dan membakar segala sesuatu dalamku yang bukan dari dirinya?